Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di Teman Bercandamu dan ini adalah Voice of Comics bersama Tidar, Mufid dan temennya Mufid dan Bondan ya. Jadi episode yang keberapa ini Dan? Episode Berapa kalau itu nggak tahu. yang ketiga ini. Ketiga. Oh ya. Episode yang ketiga. Jadi ini kan mau menjelang Lebaran. Oh, iya, dan iya. Lebaran tuh identik kalau Indonesia itu dengan mudik. Wow. Mudik. Ya ini unik, kemarin kita bahas buka bersama yang sepertinya hanya di Indonesia atau mungkin di negara lain ada tapi bentuknya beda ya. Tapi yang ini lebih unik. Ini verified mudik itu hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Terverifikasi. Mudik. Ada yang pernah ngerasain mudik gak sih? Kamu Fit? Aku nggak pernah. Kamu gak pernah? Kamu Dan? Enggak lah. Justru rumah gitu tempat titik berkumpulnya saudara-saudara Pak D, Budi. Pak D udah nggak ada. Pak D, Budi, saudara-saudara tuh kumpulnya di tempat itu karena tempatnya paling tengah di antara se-Indonesia ini. Dan Strategis yang paling banget. sepuh bapaknya mungkin. Paling sebut juga. Di antara yang lain. Kalau aku pengalaman mudik ya itu waktu Ini di antara kita cuma kamu yang pernah iya mudik. Kalau untuk aku masih tinggal di Jatibening dulu itu ya itu mudik itu pas Lebaran. Jadi habis sholat Id langsung pulang ke Magelang. Itu mudik gitu. Serius. Jadi kalau Harus misalnya balik. jadi dari Jatibening ke Magelang gitu, dari Jakarta ke Magelang. Kalau misalkan pas menjelang misalnya H-1 atau H-2 itu malah kita bisa-bisa Lebaran di jalan. Oh. Wah ketabrak. Karena ini ya macet ya. Macet. Ya kayak waktu itu saudaraku pernah itu H-4 dia pergi ke Banyuwangi kan. Sampai Banyuwangi itu malah H-1. Jadi perjalanan berapa hari tuh? 3 hari. 3 hari. Padahal kalau misalnya ditempuh kan paling cuma 2 hari 1 malam. Iya, aku dulu juga pernah tuh mudik H-4 Lebaran masih di jalan tuh H-1 macet di jalan padahal aku naik pesawat. Mudiknya ke London. Bisa. Ya ini mudik ini itu macet itu tanda, padahal mudik itu udah kayak tradisi tahunan kan. Tetapi sayangnya mudik kemarin itu termasuk pemerintah nggak siap. Kenapa? Gimana ya siap? Dia nggak sampai dirjennya kan mengundurkan diri waktu itu karena nggak bisa ngatur jalan, nggak bisa nyiapin ini mudik tanggal sekian, jalan harus nggak bisa antisipasinya ya. aspal, jalurnya di mana yang dibuka, tolnya gimana, jembatannya, makanya banyak korban juga. Jumlah pemudik kan harus diprediksi juga nih, berapa yang mudik, bla bla bla. Jadi kalau dari segi pemerintah, mudik itu bukan sekedar momen keluarga, justru malah dia harus kerja keras mempertimbangkan kayak polisi. Polisi lalu lintas gimana tuh? Oh iya. Sibuk-sibuknya terus sampai Lebaran ya. Dan di sisi lain nggak boleh nilang loh mudik tuh. Aduh, nggak bisa dapat tambahan. Lembur tapi nggak dapat tambahan. Nggak pakai helm dibiarin ya. Mau bonceng berapa ya? Nah, ini ternyata tidak semenyenang. Nggak tahu kalau bagi orang yang kayak gitu menyenangkan nggak momen mudik. Mudik, aku harus lembur kayak gitu. Tapi beberapa perusahaan tuh ada yang mengantisipasi itu semua dengan motor tuh dikirim pakai kereta dan mereka dinaikin pakai bus bareng-bareng. Jadi Bisnya macet di jalan. Motornya malah udah sampai, udah mudik duluan. tapi nggak apa-apa dibanding mereka naik motor semua. Iya. Mengurangi angka kecelakaan, betul, karena kecelakaan tertinggi itu motor. Setelah itu juga saat mudik itu kecelakaan malah tinggi loh itu. Iya kan? Jadi yang harusnya Lebaran di kampung malah ternyata kecelakaan. Ini Karena sangat di rumah sakit ya. menyenangkan, dan motornya malah di dalam kereta. Ngobrol-ngobrol sesama motor. Kamu motor dari mana? Nggak lihat plat nomor aku. Yang punya mana? Habis itu kawin banyak, lu kok jadi ada motor banyak. Bisnis mah. Nah, sebagai pelaku mudik gimana, Far? Kalau mudik ya, aku tuh paling suka adalah ketika aku lewat jalur Pantura. Dan itu kan pasti macet tuh. Jadi Malah suka lewat. jadi soalnya kalau kita sama pemudik itu bisa akrab gitu. Jadi mau pulang kemana Pak? Oh, saya mau pulang ke sana, ke Jogja. Kamu mana? Saya Magelang. Oh ya deket ya. Ya kayak sebuah menimbulkan apa ya? Kayak Langsung kenal gitu. intonation tinggi ya. Dan ini ini kita bisa jadi saudara nih. Asik. Punya anak nemu? berapa gitu? Pernah nggak nemuin mau pulang kemana Pak? Ini mau pulang ke rahmatullah. Pernah nemuin kayak gitu, mau pulang mana? Saya mau pulang ke rumah istri muda. Oh iya, aku waktu di Malaysia
Waktu di Malaysia itu kan naik kayak MRT. Kayak bis, bukan Trans Jakarta gitu lah, kayak bis kayak busway, gitu. busway. Kayak gitu. Aku lagi duduk sama temanku nih. Dia orang Indonesia kerja di Lazada Malaysia. Terus di depan itu berdiri mbah-mbah gitu, kakek-kakek. Pak, silakan duduk sini. Aku kan niatnya ngalah gitu kan, ngasih tuh. Wah, kayaknya udah tua gitu. Tapi dia nggak mau. Udah. Saya masih kuat. Orang Indonesia ya? Iya, saya masih kuat. Orang Magelang ya ini ya. Orang Magelang ya. Saya umurnya 70 tahun. Tapi istri saya 3. Wih. Gitu beneran, istri saya 3. Yang dewasa? Oh, enggak. Gua rental kan. Dan aku 70 tahun kayak gitu ya. Serius dia ngomong gitu. Saya lagi mau main ke istri kedua. Gilirannya 1 bulan di sini. Terus yang satu tuh di mana gitu, Makassar apa di mana, besok bulan depan saya mau ke sana. Istri saya 70 tahun. Gitu ngomong lagi, aku nanggepinnya bingung gitu. Jadi kalau di Malaysia juga kayak Melayu Inggris gitu ya. Iya, Melayu gitu lah. Dan ini orang kayak gitu mudiknya gimana? Nah, itu susah. H+1 ke sini atau bertahun-tahun gitu. Itu dia punya pengalaman berbeda mungkin dia tiap tahun ya. Mungkin tahun ini mudiknya ke istri pertama, tahun berikutnya ke istri kedua, jadi pengalamannya beda-beda gitu ya. Kalau kamu kan dari sisi yang belum pernah ngerasain mudik, itu bagaimana? Menurut kamu lihat orang-orang mudik ini ngapain sih kok rela macet-macetan di jalan? Kok di rumah aja? Di rumah aja malah tenang, malah enak gitu. Kalau menurutku ini karena penghargaan mereka terhadap kebersamaan gitu loh. Ketemu langsung, kumpul keluarga. Jadi menurutku ya sah-sah aja itu mereka ngelakuin kayak gitu. Dibela-belain macet-macetan di jalan, naik motor, naik bus, jangan masalah. Dibela-belain kerja 11 bulan ya, terus dapat THR buat kalau aku di posisi mereka pun, aku pasti akan mudik gitu. Kapan lagi? Ketemu mudik. Itu tadi ini akarnya itu mirip sama buka bersama. Hasrat ingin kumpul dan pamer karena udah sering terjadi ini, dan ini sudah kayak jadi rahasia umum. Mudik itu bawa mobil dan mereka sampai nyewa. Hanya untuk biar dianggap udah punya mobil, udah punya gadget terbaru. Ini sudah sampai dibahas di koran dan majalah, fenomena ingin pamer itu terlihat kayak dan virus inilah yang masuk ke desa, nganternya lewat ini. Enak ya kerja di kota gitu. Akhirnya pindah ke kota. Makanya kalau mudik pasti arus baliknya orang Jakarta itu pasti pemerintah Jakarta itu pasti kedatangan pengunjung kebanjiran. Orang-orang yang mudik Lebaran itu kalau mereka pas Lebaran silaturahim ditanya sama tangga, kerja di mana? Jakarta. Seolah-olah udah kayak Jakarta tuh punya segalanya. Yes, everything. Padahal orang Jakarta aja pindah ke sini. Lebih enak di sini ternyata. Kalau di Jakarta tuh sumpek, panas sumpek. Kita tuh kalau misalnya mau kemana-mana pasti macet. Beda kalau misalnya kita tinggal di daerah Magelang. Sampai saudaraku yang di Jakarta, dia ke Magelang. Aku betah kok kalau di sini. Saya udaranya juga segar bener Magelang. Padahal kita rekaman di Jogja ya. Kalau menurutku gini sih, Magelang tuh seksi sebagai tempat menikmati hari tua. Wah, benar. Sementara kalau kota-kota besar kayak Jakarta dan kota-kota lain tuh ya enaknya ya buat ngerintis karir gitu. Ya, tapi gitu kita sudut pandang kita sebagai orang yang pernah ke Jogja, pernah ke kota besar kayak gitu. Magelang tuh ya udah jangan rame-rame gitu kan, jangan terlalu macet. Tapi sekarang kan orang Magelangnya sendiri ingin ke kota lain. Maksudnya bukan ke kota lain, ingin seperti kota lain. Jadi bangun mall, bangun event apa, coloran tuh sampai ada apa yang dancer, DJ siang-siang ya ampun, di alun-alun ada DJ. Ini kan ingin ke kota-kotaan, padahal kita sebagai orang yang mungkin pernah ke Jogja, pernah ke Bandung, ke Semarang, itu malah justru kalau bisa Magelang itu tetap adem ayem, tetap polos gitu ya. Soalnya ya itu, Magelang tuh kotanya yang paling benar-benar bersih, benar-benar udaranya enak buat tempat tinggal. Jadi kalau aku tahun 2015 kemarin omku nikah itu, aku pulang ke Jakarta Selatan kan,
itu aku bener-bener nggak betah. Soalnya kenapa? Soalnya panas. Jadi kita baru habis mandi nih, udah langsung keringetan lagi. Gitu. Rumahmu sauna apa? Ya namanya Jakarta kan panas banget. Sampai-sampai aku tidur itu double. Jadi ada AC, ada kipas angin. Karena di sana nyamuknya juga itu kan gede banget. Ya Allah. Nyamuknya juga keringetan. Tapi balik ke bahasan Bondan tadi. Kalau misal kota kecil katakanlah, mereka tetap seperti itu, tetap seperti menjadi kota yang indah dihuni. Mereka pasti akan wah, apa pemerintah dan sebagainya. Kami juga butuh mall, kami juga pengen mall, kami juga pengen ini, kami juga pengen kayak kota-kota lain. Akhirnya mereka bangun kota juga gitu. Ya, itu namanya karena pertumbuhan ekonomi. Jadi Jogja itu kan istilahnya desa kan ya. Orang Jakarta, temanku pernah orang seangkatan kuliah, anak Jakarta kuliah di Jogja itu dia bilang Jogja kok kayak desa ya. Mallnya dikit. Padahal termasuk menurutku mall waktu di Jogja waktu itu udah ya ampun mall kebanyakan banget sih gitu. Tapi bagi dia udah desa. Nah tapi di sisi lain Jogja ini pertumbuhan ekonominya tinggi. Makanya sekarang kos itu mahal. Makanya sekarang anak kuliah itu nggak pernah ngerjain di kos teman, tapi ngerjainnya di kafe. Karena gaya hidupnya dari kos apartemen eksklusif buat mahasiswa banyak. Pertumbuhan ekonominya tinggi. Jadi itu sangat wajar karena pertumbuhan ekonominya tinggi. Tapi yang menarik kalau ingin misalnya kita menjadikan Magelang itu kota pensiunan, kota yang sejuk, aman, tenang, itu perlu kerjasama dua pemerintah daerah antara Jogja sama kota-kota pengiringnya supaya dijaga supaya tetap asri. Kayak misalnya di Jogja itu Bantul yang diplot untuk jadi kayak desanya gitu. Di sana nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart, nggak banyak ya, ada tapi nggak banyak. Di mall pun juga sekarang masih kontroversial karena kok di Bantul mau ada mall, tapi untungnya mallnya cuma perbatasan sama kota. Jadi memang Bantul bisa dijaga seperti itu karena aturan. Biar menjaga keasriannya, kedesaannya karena ya itu memang butuh. Gunung Kidul kan juga memang diplot wisatanya. Jadi jangan di sana jangan sampai ada gedung-gedung gitu loh. Jadi memang itu kalau mau kayak gitu bisa sebenarnya asal dengan aturan. Sepakatannya gitu ya. Sepakatan. Nah, berarti yang selama ini yang jadi kontroversi yang katanya mau jadi bandara ya Kulon Progo itu ya. Jadi, itu maksudnya apakah itu dibentuk dari Kulon Progo biar jadi desanya gitu apa gimana? Kalau spesifik ke bandara karena di sisi lain ada nanti ngomong diciduk penguasa gimana? Ya aku ngomong yang aman aja ya. Aman aja. Nanti yang nggak aman nanti dimatiin dulu ini Dan ya. Biar aman pakai terus pakai helm. Betul. Karena aku pernah membuatkan status Facebook kontroversial juga itu aku sampai diperingatkan karena menyinggung penguasa Jogja. Nih aku ngomong nanti. Oh iya waktu itu ya. Penguasa Ratu Selatan. Lain kalau di spesifik ke bandara karena lokasinya emang katanya memang lokasinya harus nggak bandara di mana di Jogja itu di Sucipto itu kurang strategis karena landasan pacunya kurang panjang, terlalu dekat sama air kayak gitu. Nah kalau di Kulon Progo konon katanya memang lebih panjang, lebih strategis dan bisa menghidupkan ekonomi ya. Pakai trek Tamiya aja gimana sih? Tapi sebenarnya kalau masalah kita ingin ada kota yang tetap sederhana, tetap miskin lah dalam tanda kutip ya, tetap nggak ada mall, tetap nggak ada itu kan kenapa kita pengen kayak gitu? Karena kita pengen hiburan, kita pengen lingkungan yang asri. Nah, sebenarnya bisa ekonomi suatu kota tumbuh, tetapi tetap asri. Contohnya Singapura. Singapura pertumbuhannya tinggi banget, tetapi di sana ada spot-spot taman kota dan terbukti tingkat stresnya juga nggak tinggi gitu loh. Malah maksudnya dibanding orang Indonesia yang pertumbuhannya nggak tinggi, yang katanya harusnya hidupnya lebih woles, harusnya hidupnya lebih asri, kalah. Karena apa? Karena nggak diatur. Tapi kalau di sana kan diatur, ada public space-nya, bla bla bla. Padahal ya itu tadi, jadi asal kekuatan manajemen pemerintah itu bisa. Tapi kalau misalnya pemerintahnya begitu, tapi ketika kitanya juga tidak sejalan kan juga susah. Berarti kan harus revolusi mental. Wah. Mulai kampanye. Tapi kalau yang cocok untuk menggambarkan Singapura yang tadi itu kalau sekarang Bandung tuh menurutmu Bandung ya cocok nggak? Ya bisa jadi prototype lah ya. Di sana kan public space juga tinggi, taman-taman dibangun. Smart city ya. Taman-taman dibangun kan Bandung juga pertumbuhannya lebih tinggi daripada Jogja. Tapi
Tapi cewek Bandung juga cantik-cantik. Nah, udah lebih cantik, lebih kaya. Putih-putih. Kotanya gitu loh kotanya. Lebih teratur itu kan menyenangkan sekali. Nah, kembali ke mudik kita kok sampai sana. Kalau ciri-ciri obrolan asik itu kayak gitu. Ini karena nggak ada yang pernah mudik kecuali Farim. Tapi aku selama di Magelang itu mudiknya ya itu tadi setelah Lebaran terus ke Jakarta gitu. Jadi kayak nggak ngerasain macet. Ya itulah. Kalau kamu beli tiket dari sini ke Jakarta itu malah Hamin berapa tuh masih ada ya. Kalau tapi kalau dari Jakarta ke sini udah habis. Jangankan Hamin berapa, sebulan. Itu kan bulan. Udah habis. Ya, teman sahabat tuh dari kecil tuh dia asli Lampung, tinggal di Magelang kan. Kalau mudik dia ke Lampung atau ke Jakarta. Jadi sepi. Nah, ya sepi. Sepi. Nah, kalau yang aku sebagai orang yang nggak mudik, menariknya hari Lebaran itu pertama jadi malas keluar karena macet gitu kan kayak ya kita di Magelang tuh ada saudara ada apa tapi adalah macet itu udah nanti aja orang biasanya juga ketemu. Tapi yang menarik kalau waktu kecil tuh dapat duit. Angpau. Tapi kalau ini ya mudik tadi ya, kalau misalnya di Jakarta itu suasana paling sepi Jakarta itu ya saat Lebaran. Soalnya orang pada banyak yang mudik. Jadi jalanan yang tadinya biasanya macet itu tuh bisa lancar udah gitu aja. Bisa buat tiduran ya. Bisa buat tiduran bener. Jadi komplekku itu kan kayak pas Lebaran itu kayak suasana komplek mati gitu. Kayak sepi banget, nggak ada kehidupan apa segala macam. Ada pun cuma beberapa orang, yang lainnya pada mudik. Nah ketika ke Magelang, nah itu plat B pada lewat Magelang. Nah, waktu Lebaran tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu itu sampai Magelang tuh benar-benar macet banget. Jadi dari rumah Bondan Blabak sampai ke Artos itu kan masuk yang paling itu macet gitu loh. Padahal udah lebar loh jalannya. Padahal udah lebar. Di satu sisi aku lagi mau jalan ke Jogja. Itu jam berapa itu? Malam lah. Nah, tapi kan aku bawa anak-anak kecil, terus takutnya kemalaman, kita puter balik. Puter balik sampai Blabak macet. Ya udah sama aja gitu. Aduh. Luar biasa. Tapi untuk yang kehabisan tiket tadi menurutku juga ada solusi gitu. Solusinya Ya mungkin selain yang tadi pulangnya bareng-bareng kan dari perusahaan pakai bis kayak tadi, sama beli tiketnya mungkin ya jauh-jauh hari gitu. Atau mungkin beli tiket dapat tapi untuk mudik Lebaran berikutnya. bisa. Biar gak kehabisan gitu. Ini jokes saja ya. Ya itu kekacauan mudik itu sebenarnya bukan hal yang kadang kalau aku tangkap ya dari kenapa ternyata pemerintah sudah menyiapkan program mudik, misalnya nyiapin infrastruktur jalannya bla bla bla, dan mudik di Jakarta itu kan sepi dan berkurang sampahnya itu sampai 25%. Itu karena gara-gara mudik ya. Gara-gara mudik orangnya pada keluar. Jadi apa yang kita anggap kekacauan ini kok macet, ini kok sampahnya banyak. Ternyata di kota lain membawakan keberkahan tersendiri gitu kan. Iya, dan maksudku ini kayak kadang kita ngelihat macet itu something yang nggak bisa kita kontrol, something yang nggak bisa. Udahlah ini udah emang nasibnya jalanan tuh macet. Nggak bisa dihindari. Terus kita lihat sampah berserakan tuh ya udah gitu. Ya udah ini it's impact ya. Iya, ini udah kayak mungkin karena orangnya banyak bla bla. Padahal sebenarnya itu karena bisa mismanagement. Kalau kita bisa ngatur, macet nggak jadi, sampah nggak ada gitu loh. Nah itu menurutku hal-hal ini yang membuat kita jadi ternyata sebenarnya bisa asal kita mau do something. Kalau kebanyakan orang kenapa Indonesia parah kayak gini karena melihat ini sudah taken for granted, udah emang kayak gini gitu. Beda kalau kita bisa mulai melihat macet yang itu bisa kita atur, mudik Lebaran ramainya gimana itu bisa kita atur. Wah, dukung Bondan for DKI 1. Woi. Tapi menurutku aku sih yakin ya, aku sih percaya kalau pemerintah pasti udah do something gitu. Mereka udah berusaha nyiapin infrastruktur yang bagus, mereka udah ngatur mudik biar tetap rapi. Tapi fakta lapangan berkata berbeda gitu. Oknum itu. Makanya jadi ya tadi semrawut, banyak hal yang nggak diharapkan. Jadi kalau aku sih tetap percaya pemerintah udah berusaha gitu mengontrol itu semua ya, tapi gimana gitu. Yang mudik banyak gitu. Ya yang aku maksud itu bukan pemerintah punya pemikiran mengatur karena dia lihat datanya gitu lah. Dia dari atas.
Kan lihat dari atas, gampangannya kita lihat macet dari helikopter kan, dari itu oh ya ampun itu macetnya karena orang pada lewat sini semua, coba dong dialihkan ke sini gitu loh. Nah yang aku maksud tadi, karena kita sebagai rakyat sebagai orang kecil itu kita di bawah gitu loh, kita nggak ngelihat, kita melihat segala sesuatu ya udah emang apa yang ada di sekitar aja. Iya, emang nggak bisa kita kuasai, tapi coba deh ubah sudut pandangnya, coba kayak kita lihat data-datanya, kita lihat orang kota lain gimana, oh ternyata bisa kita ubah kok gitu loh. Maksudnya kayak di Jogja itu sampah itu kenapa orang bermasalah dengan sampah, karena mereka melihat oh ini sampah udah taken for granted, tapi begitu melihat dari atas mereka ubah sudut pandangnya. Anak UGM waktu itu mereka terus nyiptain bak sampah dikelola kayak gitu loh. Jadi maksudnya ngubah sudut pandang. Orang kebanyakan tuh terkunci apa ya, kayak katak dalam tempurung lah gitu, nggak tahu kalau dirinya terpenjara, nggak tahu kalau banyak hal yang bisa diubah gitu. Beda kalau dia ubah sudut pandang dari atas, eye view kayak gitu. Oke, itu secara teori. Tapi bener loh, teori. Bener. Sudah terbukti ada bank sampah. Social entrepreneur itu kayak Tanu Jaya, bukan ya Chinese, dia Chinese di luar Jawa. Terus di sana itu petani itu nggak makmur. Kenapa? Karena ada tengkulak. Nah, kesalahannya adalah kita nganggap tengkulak itu udah kayak taken for granted, udah kayak gitu, udah nggak bisa diubah. Tapi si Tanu Jaya ini ngelihat dari atas, lihat dari sudut pandang, oh bisa kok, ini sebenarnya petani itu cuma butuh modal ini. Terus modalnya bisa di-store dengan iuran bla bla. Akhirnya dia bikin kayak koperasi yang bikin. Jadi sebenarnya itu bukan teori, itu sudah banyak terjadi. Nah, kamu nganggap teori karena kamu belum melihat banyak yang pernah terjadi. Oke, aku setuju gini. Pertama gini, tadi yang soal macet tadi, Apan bilang gini. Aku sih yakin ya pemerintah tuh udah ngasih solusi dan sebagainya. Nah, orang-orang yang kayak Tanu Wijaya, anak UGM adalah segelintir orang yang dia lihat ada masalah besar, dia punya semangat untuk menyelesaikan. Dia puing-puing kecil yang berusaha bergabung gitu. Nah, aku juga percaya kalau soal mudik tadi pasti ada puing-puing kecil yang berusaha jadi bagian dari solusi gitu. Tapi tetap ada bagian besar juga yang oh kita udah maksimal, udah berusaha mikir solusi, kita lihat dari atas, ternyata masih belum 100% gitu. Maksudnya adalah oke, kita emang kuasanya sampai memaksimalkan potensi masing-masing nih. Oke, kamu punya solusi apa, maju bareng. Tapi tetap aja gitu, ada yang bolong, ada yang semeraut dan sebagainya gitu loh. Terus nah iya, maksudnya tetap ada bolongnya gitu loh. Jelas. Meskipun ada bagian dari solusi. Oke, kita tetap fokus sama solusi. Kita bener fokus sama solusi, fokus gimana mecahin dengan baik, lihat ke atas, lihat data, kumpulin orang-orang yang ada di bidangnya. Tapi tetap aja selalu ada. Meskipun kita nggak fokus ke situ, tetap kita fokus gimana nih nyelesainnya biar tetap clear. Setuju, karena tujuan perubahan itu bukan 100% ya. Iya. Minimal mengurangi. Mendingan ada prosesnya. Ada prosesnya ya. Sama kayak kebirinya orang pemerkosa. Pemerkosaan lah itu ya. Gimana selaku korban Gimana? Nanti kita bakal bahas tentang korban pemerkosaan itu nanti setelah Ramadan aja. Itu bakal ada. Tapi ini kan kita ngomongin mudik, satu bahasan lagi soal mudik dari pelaku mudik. Aku pelaku mudik tuh suka kesel aja, suka jengkel. Ini kok jalan ditutup, jalan dilebarin apa segala macam. Emang selama sebelum Lebaran atau berapa bulan sebelum Lebaran kenapa sih nggak dibangun sekalian gitu loh, maksudnya bikin satu yang kuat, yang kokoh, bagus sekalian. Jadi pas Lebaran tuh ya udah kita tinggal lewat aja gitu loh. Masa kita lewat kok posisi lagi di aspal. Kita lewat lagi tahun berikutnya lagi di aspal. Ini apa ini maksudnya? Kenapa nggak dibikin yang satu yang gede, dan lama gitu loh. Langsung lintas koordinasi sama PAM, PDAM. Jadi begitu di aspal nggak dibongkar lagi. Nah iya, makanya itu suka cekal aja. Apalagi kan jalan-jalan di sekitar Magelang juga banyak tuh yang dilebarin apa segala macam. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa harus menjelang Lebaran gitu loh? Toh sifatnya juga bukan sifat yang dadakan. Sifatnya yang sementara gitu loh. Untuk ini biar mau sebulan doang. Ini sebulan doang lah ya kita ituin. Tapi setelahnya itu bolong lagi dan bakal itu lagi pas mau Lebaran. Nah, ini lagi nih ya. Apakah itu juga mungkin ada sebuah oknum paling ya biar nih duit anggaran turun terus nih. Justru
itu karena anggaran nggak turun. Itu karena penyerapan anggaran biasanya itu akhir tahun. Jadi kan kalau pemerintah kan di awal tahun ngajuin anggaran sekian 1 miliar gitu misalnya. Dan itu harus dihabisin. Nah, baru di awal-awal tahun nggak harusnya dihabisin sejak awal, nggak dihabisin gitu loh, nggak diserap dari awal. Jadi proyek-proyek itu baru kan lebaran juga akhir tahun juga, atau akhir tahun juga biasanya sering ada perbaikan apa karena buat ngabisin tuh. Lagi-lagi manajemen organisasi bla 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 kayak gitu. Tapi paling enggak ya udah misalnya APBD untuk tahun depan dikumpulin benar-benar dibikin yang bagus gitu. Jadi kan ya udah nggak usah itu lagi lah, maksudnya nggak usah kan. Kadang yang menyebab macet itu kan itu karena jalannya lagi lagi di aspal, jalannya lagi dibangun sambil di aspal gitu. Kayak gitu. Jadi ya sebisa mungkin lah, maksudnya untuk antisipasi tuh beberapa bulan sebelumnya atau pokoknya ketika lebaran tuh ya udah semua selesai. Kasihan juga yang kerja pas lebaran, kasihan juga. Betul. Ya kan? Tapi kalau sejauh ini sih aku ya secara pribadi belum pernah lihat gitu menjelang lebaran pas mau mudik itu jalan di aspal itu. Aku belum pernah. Mungkin aku aja yang belum pernah. Mungkin kamu pernah lihat di kota lain. Karena mungkin tetap pemerintah tahu ya, mungkin kalau membangun aspal hari-hari gini resikonya ya semakin nambah macet gitu. Tapi kalau aku mungkin belum pernah. Mungkin kalau Farid mungkin udah pernah di tempat lain, tapi kalau aku belum pernah. Karena ya pasti ngacau jalan lah kalau ada. Apalagi bulan puasa gitu. Ya tadi kembali yang Dirjen yang mengundurkan diri tahun kemarin itu karena telat memperbaiki jalannya. Jadi ada fenomena gitu ada. Gitu. Begitu. Nah kita dari tadi ngomongin pemerintah perubahan itu mungkin kayak terkesan kayak teoritis banget, tapi sebenarnya memang kalau kita ingin change something itu emang apa ya, ada lingkar pengaruh, hal-hal yang bisa kita pengaruhi. Kayak misalnya aku bisa mempengaruhi Farid berpikirannya seperti ini. Ada sekadar lingkar perhatian. Aku misalnya jalanan nih, nah yang kita obrolkan cuma sekedar lingkar perhatian supaya hal-hal kayak gini dijadikan perhatian dong, jangan diabaikan. Ada yang di luar itu. Nah sering orang lemahnya itu udah nggak bisa kita pengaruhi, nggak kita kontrol. Udah bahas yang nggak kita kontrol, udah nggak bahas kita perhatian, bahas misalnya kemacetan di Iran itu kan udah ngapain sih gitu. Atau orang kita bahas kemacetan di Jakarta atau ya kan gitu. Tapi kalau kita bahas di lokal, bahas di peduli di lingkungan itu masih mending. Kita mungkin nggak bisa mempengaruhi secara langsung, tapi kita paling nggak memperhatikan. Nah kalau bentuk podcast ini adalah bentuk lingkar pengaruh kita, karena semoga yang mendengarkan tergerak untuk tidak mendengarkan podcast ini. Untuk jadi pemerintah ya. Ini kita bertiga adalah kader partai ya. Partai ecer dan partai besar. Oke, itu tadi obrolan soal mudik ya. Kita udah ngobrol berapa, setengah jam ya. Wah kelebihan nih. Berat badannya. Dikembalikan. Kita ngobrol soal mudik, ternyata mudik tidak sesimpel yang kita bayangkan, karena yang ngobrolin podcast ini juga orangnya gak sempat simpel. Gak pernah mudik ya. Kecuali Fari ya. Betul. Orang kalau yang gak pernah, bukan praktisi, orang yang jauh dari situ obrolannya gerambi. Tapi kalau orang mudik dia cuman aku sebel kok macet, cuman gitu doang. Tapi dia untung dia dapat banyak premis. Oh iya. Dapat materi dan apa. Benar. Sangat menarik obrolannya. Gak tahu sih kalau saya merasakan seneng ngobrol kayak gini. Gak tahu kalau kamu mendengarkannya. Semoga juga berbahagia untuk bisa semakin mendengarkan podcast berikutnya. Jangan lupa di share, di like, komen, kritik dan saran kita terima. Sama harapan kita buat mudik, semoga. Oh kalau aku tahu harapan kamu biar bisa mudik dan kamu juga bisa mudik, carilah istri yang tidak satu kota. Oh gitu, dia tinggal di kota lain gitu. Padahal aslinya Magelang. Dulu sempat sih aku kayak gitu. Nah ini sekarang satu kota. Jadi, mungkin kamu nanti bisa, misalkan kamu kan punya pesantren di Magelang, nanti kamu bisa mungkin pesantren di Tebu Ireng misalkan. Kan jadi mudiknya tuh enak. Betul, lintas pondok gitu. Lintas pondok. Syari. Mudik dari pesantren satu ke pesantren berikutnya disambut rebana gitu. Apaan? Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Tidak. Saya Move. Saya Bondan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.